Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini seperti biasa hari Rabu jam 7 waktu Indonesia bagian tengah kita kembali untuk belajar firman Tuhan. Dan malam hari ini topik kita adalah tentang akhir zaman. Ya, setelah kita belajar topik tentang keselamatan, tentang gereja, Alkitab dan berbagai topik lain seperti topik tentang Roh Kudus, tentang Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita membahas tentang akhir zaman. Jadi ajaran Alkitab tentang akhir zaman ini bagian pertama, karena pembahasan tentang akhir zaman ini mungkin memakan waktu beberapa minggu ke depan akan kita bahas karena bahannya banyak, topik-topik yang dibahas juga banyak di dalam akhir zaman ini. Sebab itu saya pikir kita bikin perbagian ya. Jadi malam hari ini bagian pertama dan secara khusus mungkin bagian pengantarnya ya, untuk malam hari ini. Coba kita lihat apa arti kata eskatologi ya. Jadi akhir zaman itu berasal dari kata eskatologi eskatos dan logos gitu. Jadi dari bahasa Yunani ya. Jadi eskatologi itu dari bahasa Yunani, jadi artinya eskatos yang berarti terakhir, dan logi atau logos, ya, kata logos yang berarti studi tentang atau ilmu tentang hal-hal terakhir. Jadi secara umum eskatologi disebut ilmu atau pelajaran tentang hal-hal yang terakhir. Nah, hal-hal terakhir apa yang dimaksud di sini? Ini nanti kan kita bahas ya. Ya, kita bilang mengapa kita di dalam jemaat perlu belajar namanya eskatologi. Ya, jadi kita bilang karena pembelajaran tentang hal-hal terakhir atau eskatologi itu merupakan pembelajaran yang sangat penting sekali. Nah, alasan yang pertama adalah sepertiga bagian dari Alkitab itu berbicara tentang akhir zaman. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan di dalam Alkitab itu bermanfaat, karena itu diilhamkan oleh Allah. Nah, Anda bayangkan bahwa sepertiga bagian Alkitab itu berisi nubuatan dan banyak berbicara tentang akhir zaman. Nah, kalau begitu bahwa sepertiga bagian itu adalah bagian yang bermanfaat, yang harus kita pelajari. Jadi kalau seorang mengabaikan pembelajaran tentang akhir zaman, sama dengan dia mengabaikan sepertiga bagian daripada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 27 berkata, aku, maksudnya Paulus, tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah. Nah, sebagai seorang pelayan Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa saya tidak lalai untuk memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Nah, maksudnya apa? Semua yang harus diketahui oleh jemaat itu diajarkan oleh Paulus, dan dia tidak lalai memberitakan satupun dari bagian firman Tuhan yang harus dipahami oleh jemaat. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak memperhatikan poin-poin tentang akhir zaman, berarti kita lalai untuk mempelajari seluruh maksud Allah. Nah, jadi karena itulah kita bilang pembelajaran tentang eskatologi itu adalah pembelajaran yang sangat penting sekali. Ya. Yang ketiga, mengapa pembelajaran tentang eskatologi atau hal-hal terakhir itu sangat penting? Alasannya adalah untuk menghindari kesesatan. Karena kalau Anda baca di Alkitab, 1 dan 2 Tesalonika, itu adalah surat Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Dan Paulus memfokuskan diri banyak berbicara tentang akhir zaman. Karena ada konsep yang salah, ada konsep keliru di dalam jemaat Tesalonika. Dan Paulus berpikir, kalau dia tidak jelaskan kepada mereka tentang keadaan akhir zaman dengan benar, ini bisa menyesatkan mereka. Coba kita baca ya, dalam 2 Tesalonika pasal 2, ayat 1-3. Dia bilang, tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi, karena mereka tidak mengetahui pemahaman, jadi mereka bingung dan mereka gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan surat yang dikatakan dari kami. Ya, jadi ada barang orang memutarbalikkan. Surat itu bukan dikirim oleh Rasul Paulus, mereka bilang itu dari Rasul Paulus.
seolah-olah hari Tuhan sudah telah tiba. Nah, katanya, wah Tuhan sudah datang ini, gitu kan. Nah, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan. Nah, jadi janganlah kamu memberimu dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebelum hari itu harus datang dahulu murtad dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, makanya Paulus bilang, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Kenapa? Karena jemaat Tesalonika sedang diombang-ambingkan, mereka sedang bingung, mereka sedang gelisah, karena ada pengajaran yang berkata hari Tuhan sudah tiba, gitu kan? Padahal belum, gitu kan? Makanya Paulus bilang jangan kamu disesatkan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya dengan kita mempelajari hal-hal tentang eskatologi, jadi kita bisa melihat Alkitab secara keseluruhan, sehingga kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Karena pengajaran tentang akhir zaman, ya itu banyak konsep, banyak pengajaran, bahkan ada banyak klaim demi klaim yang Tuhan sudah datang lah dan sebagainya gitu. Sehingga orang yang tidak memahaminya mereka mudah untuk disesatkan. Tetapi kita harus belajar supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran itu. Terus yang keempat, memungkinkan orang percaya memiliki pandangan yang benar tentang dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak bisa dipungkiri bahwa dunia ini adalah sementara. Jadi kita berada di dunia ini adalah sementara. Dan secara fisik ya. Jadi secara fisik ketika kita mulai dari bayi, bertumbuh jadi anak-anak, anak-anak menjadi pemuda, ya pemuda menjadi dewasa. Nah, puncaknya itu kita di usia 20 sampai 30. Nah, setelah itu fisik manusia akan semakin hari semakin menurun gitu. Semakin hari semakin menurun gitu kan. Nah, kalau kita hanya berdasarkan apa yang ada di dunia ini, ya, maka seseorang bisa putus asa. Seseorang bisa putus asa dengan fisiknya menurun, dengan ketidaktentuan dunia ini. Tetapi orang-orang yang punya pandangan yang benar tentang dunia ini, dengan akhir zaman, itu dia bisa menilai dunia ini, dan dia bisa memandang dunia ini dengan benar, gitu kan. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dikatakan apa? Dalam 2 Korintus pasal 4, ayat 16 sampai ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Ya. Jadi Paulus bilang manusia batiniah kami ini memang semakin hari semakin merosot. Semakin hari semakin lemah fisik kami. Semakin hari kami semakin diterpa kelemahan fisik, diterpa sakit penyakit, orang bilang termakan usia. Gitu. Namun kami tidak tawar hati. Kenapa dia tidak tawar hati? Karena dia punya pandangan. Ada manusia batinia atau manusia rohani yang diperbaharui dari hari ke hari. Gitu. Itu adalah pengharapannya akan hal-hal yang akan datang. Gitu. Yaitu membuat dia bisa memandang dunia dengan benar, bahkan ketika dalam kondisi fisiknya terpuruk pun dia tidak tawar hati. Ya, dia tidak tawar hati. Jelas ada banyak orang yang tawar hati ketika mengalami kelemahan, sakit penyakit, ketidakberdayaan, gitu kan. Tetapi Rasul Paulus melihatnya, ya memang itu semua akan mengalami kemerosotan, tetapi ada sisi lain daripada manusia batiniah kami yang dibaharui justru semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mantap. Nah, dan itu bisa terjadi karena Rasul Paulus memiliki pandangan yang benar tentang hal-hal terakhir atau akhir zaman. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, bayangkan bahkan ketika Paulus mengalami penderitaan pun, ya, dia bisa menjawab bahwa penderitaan itu ringan karena mengerjakan apa? Kemuliaan kekal. Nah, jadi kembali lagi pentingnya mempelajari akhir zaman untuk memungkinkan orang percaya memiliki pandangan yang benar tentang dunia ini. Sebab itu kita dalam sesi beberapa minggu ke depan kita akan bahas tentang akhir zaman ini. Ya. Terus kita lihat poin lain. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi pemandangan orang tentang akhir zaman itu bisa membuat dia memandang benar tentang dunia ini. Ya. Terus kita lihat lagi ya. Pentingnya mempelajari eskatologi. Yang kelima adalah pengharapan akan melihat Kristus. Ya. Membantu orang percaya menjaga hidup suci.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada orang bilang hidup hanya sekali, mari kita nikmati. Jadi hidup hanya sekali, mari kita nikmati. Nah, tetapi itu bilang itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan. Bagi orang yang percaya Tuhan, dia percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan di muka bumi ini itu nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Di pengadilan Kristus, kalau kita percaya. Ya. Dan karena pengharapan kita tentang akhir zaman, suatu saat kita akan bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan sekaligus menjadi hakim yang adil. Maka itu membantu kita untuk menjaga hidup suci. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa suatu saat kita akan menghadapi pengadilan Kristus. Nah, kalau misalnya tidak ada pandangan tentang akhir zaman, ya benar juga. Orang akan berkata, ayo kita makan, minum, kita menikmati dunia ini, menikmati selama kita di dunia ini, karena habis itu kita akan mati dan tidak kemana-mana lagi, gitu. Selesai. Kalau orang tidak punya pengharapan eskatologi. Tetapi pentingnya mempelajari eskatologi karena membantu kita untuk hidup suci, karena kita tahu suatu saat kita akan bertemu dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan dia akan duduk di bema untuk mengadili kita, untuk memperoleh hadiah. Nah, makanya kalau Anda baca dalam 1 Korintus 3, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri berjaya. Jadi semua orang yang menaruh pengharapan kepadanya, membuat jadi hidup suci. Yang penguatan ke Yesus. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita mati, kita akan pasti masuk surga. Dan kita juga tahu kalau ada saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, kalau mereka sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Tuhan panggil, mereka akan berada di surga. Dan kematian bagi kita yang sungguh-sungguh sama-sama sudah diselamatkan, itu adalah perpisahan sementara. Perpisahan sementara. Ya, kenapa? Karena itu istilahnya dia pulang duluan. Nah, nanti kita akan pulang. Dan kita akan bertemu dengan yang bersangkutan ketika sama-sama berada di surga. Nah, itu adalah penghiburan bagi kita. Di dalam khotbah tentang kematian, saya pernah sampaikan di dalam pertemuan jemaat bahwa mengapa harus ada kematian? Ya, tentu yang pertama karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang selanjutnya adalah karena tubuh kita ini adalah tubuh jasmani. Ya. Tubuh kita ini tubuh jasmani yang tidak cocok dengan tubuh kemuliaan, tidak sama dengan tubuh kemuliaan gitu. Dan surga adalah tempat untuk orang yang mempunyai tubuh kemuliaan. Karena itu dia harus menanggalkan tubuh jasmani dia ini, ya, untuk nanti ketika mengenakan tubuh kemuliaan. Dan salah satu caranya adalah mengalami namanya kematian. Jadi kematian bagi orang percaya adalah istirahat. Kematian bagi orang percaya adalah dia pergi pulang duluan dibandingkan kita. Nah, itu yang bisa membuat kita merasa terhibur. Bahwa tidak sia-sia, bahwa kita akan bertemu kembali dengan yang bersangkutan ketika sudah di surga. Nah, Anda bayangkan kalau kita tidak misalnya memahami tentang konsep ini. Jadi bagi kita kematian itu kayak perpisahan untuk selama-lamanya. Gitu. Ya, perpisahan untuk selama-lamanya. Gitu. Tetapi tidak. Kita bilang. Bagi orang yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Jadi itu bisa membuat penghiburan dan penguatan dikala kita mengalami duka. Nah, karena itulah kita penting untuk belajar tentang eskatologi atau hal-hal terakhir atau pelajaran tentang akhir zaman. Ya. Terus ya, kita lihat ya 2 Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18 itu jemaat Tesalonika. Paulus bilang bahwa jangan kamu sedih, ya, dengan kamu berduka, sebab mereka yang meninggal dalam Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Dan kita yang masih hidup ketika Tuhan datang, kita akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Ya. Terus, selanjutnya apa? Ya, penting mempelajari eskatologi. Ya. Jadi begini, walaupun sebenarnya topik eskatologi ini adalah topik yang besar dalam Alkitab, yang di awal tadi saya katakan sepertiga bagian dari Alkitab itu berisi dengan nubuatan,
Dan mayoritas nubuatan itu berisi tentang hal-hal yang akan terjadi di masa yang terakhir, atau eskatologi, atau akhir zaman. Nah, jadi walaupun topik ini penting, tetapi banyak orang Kristen tidak memahami eskatologi dengan benar. Yang pertama, mereka tidak memahami dengan benar. Yang kedua, banyak orang yang tidak mempelajari sama sekali. Jadi karena takut, karena bingung mungkin, ya, jadi mereka tidak mempelajari sehingga tidak disampaikan kepada jemaat, sehingga jemaat tidak memiliki pandangan yang benar tentang eskatologi, tentang kedatangan Tuhan, tentang antikristus, tentang masa tribulasi, tentang penghakiman, tentang upah, tentang penghakiman malaikat, tentang kemana orang-orang yang tidak percaya, kemana orang-orang percaya tentang surga dan neraka. Ya, sehingga mereka diombang-ambingkan. Wah, lalu dengar ada orang bilang, oh dia baru saja dibawa Tuhan ke surga, baru saja dibawa Tuhan ke neraka. Mereka percaya. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki konsep yang benar tentang eskatologi. Gitu. Ya. Jadi ada walaupun orang menceritakan hal-hal seperti itu, yang kadang-kadang malah tidak masuk akal, mereka percaya. Gitu. Karena walaupun topik ini penting, tapi tidak banyak orang Kristen yang memahami eskatologi dengan benar. Gitu. Ya, itu. Nah, kalau gitu bagaimana dengan ini? Lingkupnya apa? Ya, lingkupnya pembahasan kita ini berbicara tentang apa? Ke minggu-minggu akan datang tentang eskatologi. Yang pertama, kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Nah, tentu kedatangan yang dimaksud di sini adalah kedatangan yang kedua. Karena kedatangan yang pertama sebagai manusia sudah datang. Ya, jadi sebagai domba yang menderita, dia sudah datang. Tapi nanti akan dia datang untuk yang kedua kali. Jadi bukan sebagai domba yang menderita, tapi dia sebagai hakim, ya, jadi sebagai hakim atas dunia ini. Itu yang kita pelajari, bahwa kedatangan Tuhan ada kedua, dan yang kedua itu ada dua fase ya nanti. Kita penghakiman. Ada penghakiman orang percaya, ada penghakiman bangsa Israel nanti, ada penghakiman orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ada penghakiman orang setelah masa kerjaan 1000 tahun, bahkan ada penghakiman bagi malaikat-malaikat. Ya, itu akan kita lihat nanti ya. Dan bagaimana di Alkitab mengatakan orang percaya ikut memerintah, menghakimi bersama dengan Kristus. Ya, tentang tribulasi, ya tribulasi atau dikenal dengan istilah masa sengsara, dalam bahasa Inggris tribulation, tribulasi, ya, atau masa sengsara, ya, atau 7 tahun masa sengsara. Nah, itu akan kita bahas. Ya, jadi tentang kerajaan 1000 tahun atau kerajaan milenium, atau sering disebut dengan kerajaan Kristus, atau sering disebut dengan istilah kerajaan damai. Nah, kenapa kerajaan disebut dengan kerajaan milenium atau kerajaan 1000 tahun? Karena memang masa waktunya adalah 1000 tahun. Kenapa itu disebut dengan kerajaan damai? Ya karena memang situasinya damai. Anda baca dalam kitab Yesaya, Anda baca dalam perjanjian lama dikatakan bahwa anak-anak kecil bermain dengan ular tedung, bermain dengan singa. Singa dan ular kembali seperti zaman di awal-awal, mereka tidak makan daging tapi mereka makan rumput. Dan iblis diikat selama 1000 tahun. Dan Yesus Kristus sebagai rajanya. Ya, jadi sebagai rajanya, iblis diikat, semua diikat, jadi tidak ada penggoda. Orang mati umur 100 tahun masih dianggap kena kutuk. Ini akan kembali ke zaman sebelum akhir bah, di mana umur manusia bisa mencapai ya, ratusan tahun. Ya. Metusalah adalah manusia yang paling tercatat paling panjang umurnya, itu 969 tahun. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun ini nanti akan kembali ke masa-masa seperti itu. Ya. Di mana umur manusia bisa mencapai ratusan tahun. Ya, ratusan tahun. Karena apa? Karena dikatakan di dalam kerajaan 1000 tahun ini pun ada pohon yang bisa menjadi obat. Daunnya akan menjadi obat bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi itu yang akan kita bahas, dan kita akan membahas tentang pribadi antikris, siapa dia, kapan dia akan muncul, bagaimana dia cara muncul, apa tujuannya, bagaimana cara dia, dan bagaimana cara dia menyesatkan banyak orang. Dan tentu ada banyak hal lain lagi yang akan kita bahas. Mungkin kita akan bahas tentang Yerusalem baru, kita nanti akan membahas tentang kota di awan-awan, ya, ada kota Yerusalem yang turun dari surga. Nah, itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, tentu ketika kita mempelajari ini, kita harus memperhatikan metode penafsiran.
Ya, karena kesalahan terjadi, ya, banyak justru tentang akhir zaman itu munculnya karena kesalahan metode penafsiran. Ya. Jadi ada orang memiliki berbagai macam metode sehingga menghasilkan pandangan yang berbeda. Saya ambil contoh misalnya berbicara masalah kerajaan 1000 tahun. Ada satu kelompok berkata mereka adalah kelompok amilenial atau amilenium. Mereka bilang sebenarnya 1000 tahun itu bukanlah real, bukanlah nyata, tapi itu hanyalah jangka waktu yang panjang. Jadi sebenarnya itu amilenium. A itu tidak, berarti tidak ada kerajaan milenium itu. Nah, jadi kenapa? Karena mereka menggunakan penafsir namanya alegorika. Ya, itu hanya alegori, itu hanya kiasan, itu hanya perumpamaan saja. Nah, jadi kita bilang bahwa metode penafsiran itu sangat penting untuk memahami eskatologi, karena salah memilih metode penafsiran itu akan menyebabkan salah konsep. Ya. Salah konsep dan akan bisa ditafsirkan kemana-mana, gitu kan. Ya. Yang pertama kita bilang bahwa kita memperhatikan metode penafsiran, yang pertama adalah literal dan gramatikal. Jadi literal dan gramatikal. Jadi kalau Alkitab bilang 1000 tahun, ya kita bilang literal. Kalau 1000 tahun ya 1000 tahun gitu. Ya, jadi literal itu sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Ya, kenapa kita mengedepankan sistem penafsiran literal? Ya karena kita bilang ini cocok dengan konteks pembicaraan setiap manusia. Jadi kalau misalnya si A ketemu si B, biasanya dia menggunakan sistem komunikasi yang literal atau yang alegorikal. Gitu. Ya. Tentu ya bicara masalah literal gitu kan. Ya, jadi misalnya, oh tadi di rumah ada ini, ada meja. Rupanya meja itu maksudnya dialegorikan sebagai satu tempat yang punya kaki 4 dan sebagainya. Nah itu, jadi itu alegorikal gitu. Tapi kalau literal ya meja. Ketika dibilang meja, ya kita tahu itu adalah meja, gitu kan. Nah, jadi dan gramatikal itu artinya sesuai dengan grammarnya, gitu. Sesuai dengan grammarnya tentang dan konteksnya, gitu. Jadi konteksnya. Gitu. Tetapi, itu kan. Walaupun kita mengedepankan penafsiran literal, tetapi kita juga tidak mengabaikan ya atau tidak alergi sama sekali dengan penafsiran alegorikal. Tetapi kita harus melihat bahwa alegorikal itu digunakan jika konteksnya mengarah ke arah tersebut. Biasanya ada ciri-cirinya ya. Ya, misalnya dia bilang ada sebuah perumpamaan. Nah, nama sebuah perumpamaan ya pasti itu adalah alegorikal, gitu. Tidak sungguh-sungguh terjadi. Gitu. Ya, jadi dibilang ada sebuah perumpamaan. Ya. Ada seorang penabur yang menaburkan benih, baru dipatuk burung. Ya. Ya, dipatuk burung. Baru di tempat lain mengatakan si penabur itu adalah yang menaburkan benih, tanah itu adalah hati manusia, benihnya itu adalah benih firman Tuhan, dan si burung ini adalah iblis. Nah, itu kan namanya alegorikal. Memang sudah judulnya adalah perumpamaan atau dengan kiasan. Nah, itu sudah jelas-jelas itu adalah alegorikal. Artinya kita memang menekankan penafsiran literal dan gramatikal, tapi kita tidak mengabaikan juga kalau harus misalnya ada penafsiran yang bersifat alegorikal. Tetapi jika konteksnya mengarah ke arah tersebut, ya jadi mengarah tersebut. Misalnya seperti ya, muncullah misalnya binatang seperti singa ya, yang ini yang bertanduk apa sebagainya gitu kan. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu tidak mengarah kepada alegorikal. Dan yang ketiga, dengan sistem penafsiran yang dispensasionalism ya. Dispensasionalism. Apa itu dispensasionalism? Dispensasionalism itu ya adalah akar kata kalau Anda baca dalam Efesus itu yang artinya oikodomio ya. Jadi oikos nomos ya. Jadi oikos nomos. Oikos itu rumah, nomos itu hukum. Jadi kalau ekonomi oikos dan nomos. Ya. Jadi hukum tentang pengaturan rumah tangga itu konteksnya. Artinya apa?
Artinya kita melihat Alkitab itu ada masa-masa tertentu pada kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi ada misalnya tiap-tiap rumah tangga itu punya aturannya ya. Di rumah tangga itu ada dispensasinya, ada batas-batas atau aturan-aturan yang tiap waktu itu bisa berbeda dengan waktu yang lain. Ya, tetapi tidak bertentangan. Nah, yang dimaksud dengan dispensasional dalam sistem penafsiran, maka kita menerapkan adanya sistem yang atau pendekatan Allah yang kita bisa melihat berbeda pada tiap-tiap zaman. Tiap-tiap zaman, tiap-tiap pembagian zaman-zaman itu. Jadi ada cara dan pendekatan Allah yang berbeda. Ya, misalnya, ya, zaman sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu dikenal dengan istilah zaman kekudusan. Nah, zaman kekudusan itu Allah bersama dengan manusia itu bisa bertatap muka. Mereka bisa berhadap-hadapan. Mereka bisa ngobrol dan sebagainya. Kenapa? Karena Adam dan Hawa kudus, Allah adalah Allah yang kudus. Gitu kan. Itu masa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, atau dikenal dengan masa kekudusan. Sejak kapan? Sejak penciptaan sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak bisa lagi langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Karena manusia sudah berdosa. Gitu. Nah, jadi karena manusia sudah berdosa, nah dari kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, itu ada masa tertentu. Gitu. Di mana Tuhan memakai bangsa Israel, ya, awalnya Tuhan memakai ayah sebagai tiang penopang rasa kebenaran, habis itu Tuhan memakai bangsa Israel, gitu. Dan sistem penyembahannya juga berbeda. Gitu. Dan dari hukum Taurat sampai zamannya Yohanes Pembaptis itu berbeda lagi. Gitu. Nah, jadi kita melihat tiap-tiap zaman itu berbeda. Ya. Dan dari Yohanes Pembaptis sampai ke kedatangan Tuhan Yesus kedua kali itu disebut dengan zaman gereja. Nah, zaman gereja berbeda dengan zaman Israel. Zaman Israel berbeda dengan zaman sebelum kejatuhan dosa. Sejak kedatangan Tuhan Yesus kedua sampai setelah itu, yaitu sampai kerajaan 1000 tahun, masanya juga berbeda lagi. Gitu. Dan kerajaan 1000 tahun sampai akhir masa kerajaan 1000 tahun, itu masanya berbeda. Nah, jadi kita di dispensasionalisme itu, kita bisa melihat kenapa dulu misalnya nggak boleh makan babi, kenapa sekarang boleh makan babi? Oh, itu zaman ibadah simbolik. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Kenapa tuh dulu tiap tahun mereka mempersembahkan kambing dan domba kayak hari raya korban gitu, kenapa sudah kita tidak? Oh, karena itu korban itu menggambarkan Yesus Kristus. Setelah dispensasinya Yesus Kristus datang, sudah tidak perlu lagi gitu. Oh, kenapa dulu misalnya orang harus disunat? Ya, di zaman Abraham semuanya harus disunat. Kenapa di zaman gereja orang tidak disunat? Apakah Alkitab bertentangan? Oh, kita bilang Alkitab tidak bertentangan. Dispensasinya berbeda. Itu tandanya untuk menjadi keturunan Abraham mereka harus disunat. Di zaman gereja tidak perlu lagi disunat. Bukan tidak boleh loh ya, tidak perlu. Untuk iman, gitu. Untuk kesehatan boleh saja. Nah, lalu apa itu bertentangan? Oh, tidak. Kenapa? Karena pembagian zamannya, pendekatan Allah kepada tiap-tiap zaman itu berbeda. Nah, di zaman sejak kejatuhan manusia dalam dosa sampai zaman gereja itu membutuhkan yang namanya imam. Nah, jadi kalau misalnya orang mau datang kepada Tuhan lewat imam yang persembahkan kepada Tuhan. Di zaman gereja apakah perlu ada imam? Tidak perlu. Karena Al-Quran kamulah umat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Jadi tiap-tiap diri orang percaya adalah imam. Nah, di zaman perjanjian lama, ya, ketika orang datang kepada Allah, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus, ya, ada ruang pelataran. Yang boleh masuk ruang kudus imam, yang boleh masuk ruang maha kudus biasanya imam kepala. Dan itu mereka harus menguduskan diri mereka. Lalu kenapa di gereja tidak ada ruang kudus, ruang maha kudus? Ya, karena kita bilang dispensasinya sudah berbeda. Pembagian pendekatan Allah tiap-tiap zamannya itu berbeda. Nah, gagal memahami ini, ya, maka akan jatuh kepada sistem penafsiran yang salah. Misalnya kalau soal kapnen teologi, mereka menganggap bahwa
mereka membagi beberapa perjanjian. Dan mereka menganggap bahwa Israel itu dilanjutkan oleh gereja. Jadi gereja itu sama dengan Israel rohani. Ya. Sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa kayak sunat itu kan bagian daripada bangsa Israel. Nah, gereja tidak perlu disunat, tapi perlu dibaptis. Sunat hari ke-8, berarti bayi dibaptis ketika masih kecil. Nah, dan banyak praktek-praktek di gereja yang sama dengan mereka samakan dengan praktek-praktek bangsa Israel. Kalau di sana ada ruang kudus, ada ruang kudus. Nah, katanya mimbar itu ruang kudus. Ya, mimbar ruang kudus. Ada gereja tertentu yang tidak boleh pakai sepatu ke gereja karena itu ruang kudus. Ya, padahal itu adalah konsep perjanjian lama. Ya, jadi dispensasinya berbeda. Jadi intinya dispensasi adalah adanya pendekatan Allah yang berbeda pada tiap-tiap zaman. Bukan Allahnya yang berbeda, ya, perlu dicatat ya. Tetapi pendekatan Allah kepada tiap-tiap zaman itu berbeda. Jadi bukan Allahnya yang berbeda, tapi pendekatan Allahnya kepada tiap-tiap zaman itu berbeda sesuai dengan dispensasinya. Ya, jadi oikos nomosnya, jadi aturan rumah tangganya masing-masing tiap zaman itu berbeda. Oke ya, jadi metode itu yang harus kita pahami agar kita nanti bisa mempelajari eskatologi secara benar. Jadi kita praktekkan literal gramatikal, kita gunakan alegori jika konteksnya mengarahkan ke sana, dan sistem yang benar adalah sistem dispensasionalisme. Dan sistem dispensasionalisme kita membagi menjadi minimal ada 6. Jadi dari penciptaan sampai kejatuhan, itu masa kekudusan. Kejatuhan sampai hukum Taurat diturunkan, itu adalah masa bangsa Israel. Dari hukum Taurat sampai kepada Yohanes Pembaptis tampil, yaitu berarti sudah 3 ya, 1, 2, 3 ya. Itu adalah masa bangsa Israel ya. Dari Yohanes Pembaptis sampai kedatangan Tuhan itu ada masa gereja 4 ya. Ya, masih gereja, jadi kedatangan Tuhan untuk kedua kali di awan-awan menjemput orang percaya. Habis itu ada 1 kali 7 masa tribulasi 5. Habis itu kan ada masa kerajaan 1000 tahun 6. Jadi secara umum dispensasi itu membagi menjadi 6 bagian. Hanya nanti kita akan melihat masa gereja, setelah itu ada masa tribulasi, habis itu masa kerajaan 1000 tahun. Ya. Dan berbicara masalah akhir zaman, kita berbicara masalah janji Tuhan tentang adanya kerajaan Kristus di atas bumi ini real, ya, nyata. Kristus memerintah sebagai raja ya di atas muka bumi ini. Dan coba kita lihat ya, sebagai pengantar kita di malam hari ini kita melihat ada beberapa janji Tuhan, dan karena ini janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Dan ini merupakan pegangan kita untuk kita percaya bahwa kerajaan 1000 tahun, kerajaan Kristus itu benar-benar akan terjadi di muka bumi ini. Ya. Yang pertama adalah janji kepada Abraham. Ya. Kalau Anda baca Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, dikatakan berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ya, namanya waktu itu Abram, sebelum Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat nama masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara umum kita mendapatkan di sini ada 3 janji Tuhan. Yang pertama adalah janji tentang tanah, ya. Jadi janji tanah, ya. Dia bilang, pergilah ya ke negeri yang akan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, ini negeri Kanaan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah janji berkat. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Nah, janji berkat. Dia akan memberkati Abraham secara melimpah. Dan benar, Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya. Bahkan dia bilang, aku akan memberkati orang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang mengutuk engkau. Tetapi di bagian ketiga ini, di samping ada janji tanah, ya, tanah Kanaan maksudnya, karena Abraham disuruh pergi menuju tanah Kanaan. Ya. Yang kedua adalah janji tentang apa? Ya, janji tentang berkat. Dan yang ketiga adalah janji tentang keturunan.
Nah, janji dan keturunan. Dan Anda lihat di bagian ayat 3 bagian B-nya, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti oleh Abraham, semua kaum di muka bumi. Ini berbicara semua manusia, dari zaman Adam sampai zaman manusia yang terakhir lahir. Nah, siapanya Abraham yang bisa membuat semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat? Ya tentu ini berbicara masalah keturunan Abraham. Nah, jadi akan ada satu kerajaan ya, di mana semua orang bisa mendapat berkat. Dan itu didapatkan oleh kerajaan keturunan Abraham. Makanya ketika Matius ya, oleh wahyu Tuhan, ilham Tuhan menulis Matius pasal 1 ayat 1, dia bilang, inilah Yesus Kristus anak Abraham, anak Daud. Inilah Yesus Kristus, keturunan Abraham. Yang oleh keturunan Abraham itu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Ini adalah janji tentang kerajaan 1000 tahun. Yaitu kerajaan Kristus yang dijanjikan kepada Abraham oleh keturunan mula. Semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Dan berkat apakah itu? Yaitu berkat tentang keselamatan. Ya, tadi berkat tentang keselamatan. Ya. Terus, ya, janji kepada siapa lagi? Ya, kepada Daud. Coba akan lihat ya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk selama-lamanya. Gitu. Ya, aku akan menjadi bapaknya, dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghakimi dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan daripadamu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang sekilas ini menubuatkan tentang apa? Tentang kerajaan yang diberikan kepada Salomo, anaknya Daud. Ya. Tetapi ingat bahwa Salomo di zaman Yerobeam dan Rehabeam itu kerajaan terpecah. Dan setelah itu kerajaan Israel dari keturunan Daud itu menjadi hancur gitu kan. Tidak ada gitu. Karena terpecah itu jadi tidak ada gitu. Nah, tetapi Tuhan bilang bahwa keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan kita dari keturunan Daud, dari anak-anak Daud, siapa yang punya kerajaan sampai sekarang itu kokoh sampai selama-lamanya? Tidak ada. Dan satu-satunya keturunan Daud yang nanti akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya adalah Yesus Kristus. Nah, ini salah satu janji bahwa kerajaan Kristus di kerajaan 1000 tahun itu benar-benar akan terjadi, dan Yesus Kristus disebut adalah anak Daud, keturunan Daud gitu. Inilah Yesus Kristus, anak Abraham, anak Daud. Ya, jadi Yesus Kristus disebut anak Daud. Ya, kenapa? Anak itu maksudnya keturunan ya. Jadi ini sebenarnya janji. Yang saya kasih tanda merah ini adalah janji bahwa keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ya, tahta Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Kenapa sampai selama-lamanya? Karena nanti kerajaan 1000 tahun akan dimulai, dan di akhir kerajaan 1000 tahun, ya, dunia akan dihancurkan, langsung masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Jadi dari kerajaan 1000 tahun akan masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dan tentu Yesus Kristus tetap sebagai rajanya. Makanya kerajaan Daud yang kokoh untuk selama-lamanya itu digenapi di dalam diri Yesus Kristus nantinya. Dan itu akan terjadi di masa-masa akhir atau eskatos ya. Terus ya, terakhir ya, perjanjian baru ya. Ada janji perjanjian baru. Yeremia 31 sampai 33 ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Dan beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, jadi ini perjanjian baru bahwa itu logo batu tetapi di dalam hati mereka. Itu ketika Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya ke tiap-tiap orang percaya. Jadi makanya ketika Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam, perjamuan Tuhan, dia bilang inilah perjanjian yang dimeteraikan oleh baru yang dimeteraikan oleh darahku. Makanlah dan minumlah. Ya, sebab cawan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Nah, dijanjikan bahwa akan ada kerajaan Kristus yang akan memerintah sebagai raja dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengantarnya saya pikir cukup sampai di sini untuk malam hari ini. Ya, jadi intinya bahwa kita harus tahu dulu kenapa kita meski belajar eskatologi, penting sekali, lingkup-lingkup pembelajaran kita, dan cara penafsiran yang benar seperti apa, dan kita sudah melihat janji-janji kerajaan itu. Ya, seperti yang saya sampaikan di hari Minggu bahwa ini merupakan sebuah nubuatan dan nubuatan itu pasti akan terjadi. Nah, perjanjian-perjanjian yang kita baca tadi, perjanjian Abraham, perjanjian Daud, dan perjanjian baru itu merupakan nubuatan bahwa akan ada keturunan Abraham, keturunan Daud yang akan memerintah sebagai raja dunia. Diganti oleh Yesus dalam kerajaan itu. Dan kita nanti akan belajar hal yang juga masuk tentang kerajaan 1000 tahun itu. Saya pikir pembahasan kita cukup sampai di sini. Selamat malam dan Maranatha. Baik, ada pertanyaan? Mungkin dari